Bang, menurut lu seberapa penting sih konten Islami? Kok ngegas-ngegas gitu? Bagi gua sangat sangat amat amat penting sekali banget 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 paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Kembali lagi bersama kami di channel Ngaji Kafah. Mohon maaf sebelumnya kita udah lama nggak tag, dan ini tag kita pertama kali pasca corona. Kalau di video-video sebelumnya kita mengangkat isu-isu nasional seperti radikalisme dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan coba angkat isu lokal ya, isu Bengkulu. Ya mungkin ini lebih tepatnya curhatan gue lah ya. Gue itu termasuk orang-orang yang hijrah karena kena efeknya dari konten-konten Islami. Gue kemarin kerja jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi 12 jam. Kadang bisa jam 10 malam pulangnya. Kadang bisa juga jam 12 malam. Jadi nggak nentu. Dan itu membutuhkan waktu kerja yang cukup banyak. Sehingga kesempatan gue untuk hadir di majelis ilmu itu sangatlah kurang. Sementara referensi-referensi Islam sebenarnya harus tetap masuk kan kalau kita mau tetap istiqomah hijrah. Dan yang gue lakukan adalah pada waktu itu, ketika hari libur, ketika hari kosong, maka gue mencari referensi-referensi konten Islami yang ada di media-media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di media-media sosial, ustadz-ustadz kita banyak konten-konten Islami, video-video, meme-meme, poster-poster kajian berselebaran di sana. Contohnya Ustadz Adi Hidayat Official, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki, siapa lagi? Ustadz Fatih Karim, Ustadz Felix Xiao. Banyak banget. Dan itu semua yang gue simpan video-videonya, gue putar-putar ulang gitu aja terus. Putar ulang sampai ketiduran, putar lagi gitu aja terus sampai gue merasa hidayah itu udah merasa kuat gitu loh, tertanam di diri. Nah, permasalahannya adalah apa yang ada di Bengkulu. Konten apa yang anak-anak Bengkulu hadirkan. Konten apa yang anak-anak Bengkulu itu bikin gitu loh untuk menggaungkan Islam ini. Dan kalau kita search di YouTube kajian Bengkulu, itu yang muncul dikit banget men, dikit banget, asli dikit banget. Padahal nih, gue perhatiin teman-teman kita nggak kekurangan alat sebenarnya, tapi kenapa pada nggak mau bikin konten-konten Islami? Padahal itu kan pahala jariah banget gitu loh. Dan kalau kita tahu komponen-komponen dakwah itu kan ada beberapa ya. Yang pertama ada dai. Apakah dai di Bengkulu kekurangan? Banyak banget dai di Bengkulu. Ada Ustadz Ahmad Abdul Ghani, ada Ustadz Septri, ada Ustadz Farhan, ada Ustadz Khairul Irfan, ada Ustadz Khairul Anwar, ada Ustadz Syamlan, banyak banget gitu loh. Nggak kekurangan dai. Selanjutnya komponen dakwah itu ada yang namanya bad'u, ada jamaah, ada targetnya, ada objeknya. Banyak nggak di Bengkulu? Banyak banget. Coba deh kalau kita putar ulang di tahun 2018 lalu. Acara nongkrong bareng UHA, Ustadz Hanan Hataki. Di sana 10.000 yang datang, anak-anak muda semuanya. Banyak banget kan, mereka datang ke sana nggak dibayar, gratis. Dan semuanya pada datang ke sana. Dan lagi-lagi yang mereka lihat bukan dari spanduk yang dibentang di jalan gitu kan, bukan dari lisan ke lisan mungkin juga, tapi yang pasti adalah mereka melihat poster-poster Islami yang bertebaran, yang selebaran di WhatsApp, di Instagram mungkin, atau mungkin di YouTube, atau mungkin di promo yang lain di Twitter segala macam, di Facebook. Dan juga di komponen dakwah itu ada yang namanya wasilah atau medianya. Nah, ini yang mau kita bahas sebenarnya, wasilah, media. Banyak sih media, tapi yang gue bahas saat ini adalah media sosial, media teknologi yang zaman sekarang kita gunakan seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara media, ya yang jelas kita bicara tentang alat ya, kayak kamera, mikrofon, lighting, segala macam. Banyak yang bilang, bang, kalau bikin konten itu harus punya alat yang bagus gitu, bla 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 bla. Gue bilang nggak juga. Dan ini juga di tag videonya nih, di syuting pakai kamera iPhone 5, iPhone 5s, dan mic-nya juga harga 120-an. Itu pun ini mungkin dihibah ya, atau mungkin dipinjemin buat gua dari Edmudarisun. Dan juga tripodnya harga 160 ribuan. Udah itu doang. Ngeditnya juga pakai aplikasi yang standar di Play Store, di App Store, aplikasi KineMaster. Kalaupun mungkin ada teman-teman yang mau ngedit di laptop, di Adobe Premiere, Corel Video Studio, ya silakan. Mahasiswa di Bengkulu banyak banget. Nggak mungkin mereka nggak punya laptop semua. Pasti ada yang punya laptop dan manfaatin itu semuanya. Mungkin HP sekarang. HP ya mungkin
mungkin nggak ada yang nggak punya HP, anak-anak muda zaman sekarang, dan kameranya itu pasti bagus banget. Yang paling sering dipakai buat selfie doang sih. Nah, artinya apa? Potensi yang ada di Bengkulu untuk menghasilkan konten-konten video Islami, poster kajian Islami, meme-meme Islami itu sangat besar gitu loh. Rakyat Bengkulu itu ada 2 juta lebih manusia. Dan apakah itu kita bisa menjangkau mereka semuanya dengan secara offline? Mendatangi mereka, bikin kajian, terus mengundang mereka semuanya? 2 juta lebih loh. Nggak bisa ke cover semua kan? Makanya kita harus penuhi referensi-referensi Islam di media sosial mereka. Kita harapkan juga mereka ketika datang kajian, mereka mendapatkan referensi Islami. Ketika pulang, mereka juga mendapatkan referensi-referensi Islami oleh lingkungan kehidupan mereka di sana, di tetangga-tetangga mereka. Dan ketika dia buka handphonenya, ketika dia buka media sosialnya, maka yang muncul adalah bertebaran video-video Islami, konten-konten Islami dari anak-anak muda Bengkulu. Dan ustadz-ustadznya juga mungkin dai-dainya juga berasal dari Bengkulu. Mungkin itu di situ lebih ngena gitu loh. Ketika mereka sudah disuguhin konten Islami yang bagus gitu, nggak mungkin mereka nolak dong. Nggak mungkin mereka langsung, apa nih, delete doang, di close nih, matiin HP-nya. Nggak mungkin. Mereka pasti lihat dulu dong. Dan itulah kesempatan kita untuk memenuhi referensi-referensi Islam kepada mereka. Ya otomatis kita berdakwah. Dan kita harapkan ridho Allah SWT untuk mengharapkan mungkin pahala jariah. Daripada mereka buka, terus yang munculnya yang enggak gitu kan, konten-konten yang mudorot. Nah, selain wasilah, yang menjadi penting juga itu asar ataupun efek ataupun bekas dari dakwah itu sendiri. Apakah membekas menjadi lebih baik, ataukah membekas lebih Islami, ataukah menjaga dia tetap istiqomah, ataupun gimana gitu ya. Ya pokoknya ada bekas lah gitu ya. Kayak gue sendiri, gue ngalamin. Sekali lagi gue hijrah itu karena banyaknya konten-konten Islami yang seliweran di akun Instagram gue waktu itu dulu. Jadi gue nggak bisa nolak, gue otomatis langsung nonton itu aja. Jadi sebenarnya intinya Bengkulu ini punya potensi yang sangat luas. SDM-nya mungkin masih banyak ya. Karena di Bengkulu juga gue perhatiin banyak kok anak-anak muda yang punya kamera DSLR, punya lighting yang bagus. Kecuali ini lightingnya bagus banget, ini mahal nih karena matahari langsung nih. Kamera DSLR, tripod, banyak sound system. Kemarin gue lihat di Facebook banyak banget yang menjual di Bengkulu. Terus production house ada di Bengkulu, ternyata tukang teman-teman yang kreatif itu ya, yang bikin film di Bengkulu itu banyak sebenarnya. Tapi mereka kok kenapa nggak bikin konten Islami aja gitu? Apa perlu gue ajak sini gabung gitu? Nah itu mungkin sekedar curhatan dari gue. Gue harap sih ya di Bengkulu ramai lah konten-konten Islami gitu ya. Ayo kita bergerak bersama-sama untuk menggaungkan Islam. Bukan ke popularitasan, bukan hanya duit materi, bukan. Tapi kita menggaungkan Islam. Bayangin aja men gini. Masjid di Bengkulu itu kalau kata Pak Gubernur itu ada 3.500-an di Bengkulu ya. Di Provinsi Bengkulu, 3.500-an masjid. Kalaupun misalnya kita bikin konten Islami, misalkan kita bikin setiap khutbah itu kita rekam terus kita upload ke YouTube. Dan bayangin men, 1 bulan itu ada 4 kali Jumatan. 4 Jumatan dikali 3.500-an, banyak. Nah segitu doang, segitu. Nah jumlahnya segitu tuh kalau misalkan di-upload ke YouTube dalam sebulan. Dan otomatis mungkin referensi-referensi Islam kita lebih banyak terpenuhi dari sana. Nah gue udah mulai beberapa bulan yang lalu, dan sekarang gue minta kekuatan pada lo semua, minta bantuannya. Ayo dong kalau memang mau gerak Bengkulu ini menjadi lebih baik, ayo dong kita gerak bareng-bareng, kita bergerak sama-sama, kita satuin alat-alat yang kita punya. Kalaupun mereka ada yang kekurang, kita support. Ya berapa sih, cuman masa hitung-hitungan ya kalau misalkan kita mau masuk surga. Apa kita bisa ngandalin sholat kita doang yang kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak juga dong, enggak juga. Nah makanya ayo dong kita sekali lagi, gua Derwan Ismidi, gua Nalfati di sini ngajak lu semuanya buat bersinergi dalam dakwah. Ya itulah curhatan gua. Kalau lu memang benar-benar mau, benar-benar niat lillahi ta'ala, ayo di sini ada kontak gua, silakan hubungin, dan ataupun di komen YouTube ini juga bisa. Dan gue juga janji bakal ngajarin kalau memang ada yang mau belajar gitu ya, dengan modal seadanya, karena kan handphone sekarang masih banyak banget buat digunain buat status-status galau doang, buat upload-upload yang nggak jelas doang, buat pamer-pameran gitu kan. Ini termasuk pamer nggak ya? Terima kasih sudah menonton video ini, curhatan gue. Nggak perlu di like, nggak perlu di subscribe channel ini. Yang penting kalian anggap video ini ada manfaatnya, ada faedahnya, dan kalian pengen orang lain mengetahui tentang video ini, silahkan tag teman kalian ataupun share video ini. Sekian.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ada kekurangan kesilapan. Silakan koreksi jika ada yang salah di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.